wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan bawa kitab yang lama itu bisa dibuka di halaman 15. Tapi kalau yang baru itu halaman 5. Karena ini mau saya mulai dari awal lagi. Begitu kita buka di halaman 15 atau halaman yang 5, apa yang kita temukan? Yang kita temukan adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penulis kitab ini memulai pembahasan kitab itu dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Kalau kitab Indonesia kan ya memang dengan menyebut nama Allah itu ya, yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Tetapi penulis kitab ini mendasarkan pada hadis Nabi, kullu amrin li balin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Ada matan yang lain fahuwa aqta'. Dalam bahasa kita di halaman 11 kitab yang baru, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan baca basmalah, dengan menyebut nama Allah, maka ia adalah terputus dari barokah dan kebaikan. Jadi orang baca basmalah itu kalau diuraikan kita baca kitab yang lain lagi, bi-nya itu loh, bi ismillah. Bi-nya itu maknanya musahabah wal isti'anah. Musahabah itu menyertakan Allah, wal isti'anah minta pertolongan kepada Allah. Hanya sekedar orang minum air saja itu dia perlu minta pertolongan dengan membaca apa? Basmalah. Nah di bagian awal itu diterangkan jar majrur dan sebagainya. Itu kaidah bahasa Arab. Bi maka dibaca ismi jar majrur. Seharusnya tidak usah dibahas, itu bahasa Arab, tambah bingung nanti ya. Ya ada ataf, maktuf, barang sifat, mausuf dan sebagainya itu ya. Tapi yang panjenengan perhatikan di situ diterangkan ya, diasumsikan dengan membaca basmalah tadi. Yang pertama adalah litabarruk. At-tabarruku bil bida'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi penulis kitab ini ingin bertabarruk, mencari keberkahan dengan memulai mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah. Mencari keberkahan ke siapa maksudnya? Supaya dapat barokah dari siapa? Allah. Dalam kitab Tauhid yang lama itu diterangkan bahwa barokah itu maknanya kasratul khair wa subutuhu. Barokah itu Pak. Kasratul khair wa subutuhu. Banyaknya kebaikan, lalu kebaikan mengalir, itu namanya apa? Barokah. Wa talabul barokah la yakhlu min amrayni itsnaini katanya. Orang memperoleh keberkahan itu tidak lepas dari 2 jalur. Ini karena sudah diterangkan zaman dulu ya, sepintas saja. Pertama, bi amrin syar'iyyin ma'lumin, dengan sesuatu yang dimensinya syar'i.
Apa dimensinya syar'i? Maksudnya menurut dalil yang disebutkan. Misalkan bulan Ramadan ada barokahnya, itu hadis. Al-Quran ada barokahnya, itu Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang saya turunkan kepadamu Muhammad itu ada apanya? Barokah. Yang menyebut Allah. Nah, terhadap memaknai berkah, jenengan tidak boleh lupa. Tadi kasratul khair wa thubutuhu, banyaknya kebaikan dan kebaikan itu mengalir. Nah, kalau Quran, hadzal kitabun nafi' linnas, kitab itu bermanfaat buat manusia. Quran. Al-mursyid lahum li sa'adatihim, untuk petunjuk bagi kebahagiaan manusia. Dinihim wa dunyahu, baik agama maupun dunianya. Jadi memulai dengan basmalah itu dengan maksud at-tabarruk bil bid'ati, ya, bismillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala tadi. Bismillahi, ya, subhanahu wa ta'ala, bertabaruk kepada Allah. Yang kedua dimaksudkan dengan bahasa itu adalah ifadatul hasr, yaitu untuk membatasi, ya, sebab mendahulukan, muta'alliq, ya, menunjukkan pembatasan bahwa sesuatu pekerjaan tadi dilakukan, dibatasi berkaitan sekedar itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim dipakai untuk minum, bismillahirrahmanirrahim dipakai untuk apa? Membaca. Maka di situ disebutkan yang kedua ifadatul hasr, ya, li'anna taqdimat muta'alliq. Jadi membatasi apa yang akan dia lakukan itu. Orang mau pergi ke sana bismillahirrahmanirrahim, ya, itu yang dituju ada pembatasannya itu. Nah, ini penulis kitab tauhid memulai dengan makna basmalah, bismillah. Kemudian penjelasan berikutnya adalah berkaitan dengan basmalah tadi. Kita bisa lihat di nomor 12, halaman 12 itu, ya. Yang nomor 2 itu jelas diterangkan. Bi ismillah, ismun itu nama, Allah itu siapa? Adalah nama, ya, yang Maha Pencipta. Ya. Ia adalah nama yang apa? Padanya semua nama-nama mengikuti atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu, ya. Nah, tak potong dulu. Keimanan kita kepada Allah itu menyangkut 4 hal. Dulu sudah dibahas itu. Tidak usah ditulis, enggak ulangan. Ya. Giling-giling aja. Pertama adalah al-imanu biwujudillah. Jenengan dan saya itu iman tentang Allah itu ada, wujud. Cuman dalam pandangan akidah tauhid, walaupun Allah itu sendiri menyebut zatnya, punya tangan, punya wajah, punya kursi, berada di arsy, turun sepertiga malam dan seterusnya, orang tidak boleh bayangkan tentang itu, gitu loh. Tapi wujudnya Allah itu ada. Kapan Pak kita melihat Allah? Nanti di bagian tengah-tengah di kitab ini diterangkan ketika orang sudah mati semuanya. Ini masalahnya kan banyak yang belum mati kan. Belum mati. Setelah dibangkitkan sama Allah, seperti orang itu dikeluarkan awal. Kalau orang itu dikeluarkan ke dunia, masuk ke alam dunia itu awal adalah tidak pakai alas kaki, tidak pakai pakaian, dan mohon maaf, yang jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan. Dalam hadis Nabi menerangkan besok orang juga akan dibangkitkan seperti begitu. Iya. Tapi jangan dibayangkan itu alamnya sudah beda kok, bukan hari ini. Kalau sekarang kan bisa macam-macam, jangan pikirannya. Gimana Pak, saya misalkan jalan sama ibu saya, loh ya apa saya? Itu sendiri-sendiri Mas. Jadi, lalu disitulah orang diberi kesempatan wujuhu yauma idzin nadhirah
ila rabb wujuhi yauma idzin apa? Basira ila rabbiha nadhira. Oh, enggak salah begitu. Nanti dicari itu ya. Pada saat itu wajah manusia berseri-seri karena dia melihat siapa? Allah. Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Ushulus Sunnah, ada lagi kitab Tauhid Ushulus Sunnah. Kalau sudah begitu, jangan pakai akal. Itu namanya hadis tentang ru'yatullah, melihat Allah. Walaupun sebagian umat Islam Indonesia menolak, tidak bisa mana. Tapi Qur'annya ada. Oh, tidak melihat kalau begitu, macam-macam pikirannya. Tapi di kita enggak, di kitab Tauhid. Para ulama Tauhid mengatakan tidak. Dan itu menukil dari pendapatnya para sahabat. Yang melihat, ya melihat. Tapi orang tidak tahu. Gimana itu? Jadi saya ulangi, tentang Allah tadi adalah al-imanu biwujudillah. Yang kedua, al-imanu birububiyatillah. Iman bahwa Allah itu yang mengatur dan menciptakan. Tapi ketika orang meyakini bahwa Allah itu yang satu-satunya mengatur dan menciptakan, lalu orang meyakini misalkan guru saya, syekh saya itu wali, bisa ngatur ini, ngatur ini, ngatur ini. Itu namanya asyirku fi tasarrufi. Syirik dalam tindakan. Tindakannya Allah disaingi oleh syekhnya itu tadi, oleh walinya tadi, oleh gurunya tadi. Nah, tidak begitu dalam akidah itu, ya. Nah, sama dengan apa namanya? Kalau Allah berarus, di arus gimana Pak? Ya jangan tanya, karena nggak ada orang yang tanya tentang itu. Yang ketiga tentang Allah tadi, kalau pertama al-imanu biwujudillah, yang kedua al-imanu birububiyatillah, yang ketiga al-imanu biuluhiyatillah. Satu-satunya yang diilahkan itu siapa? Allah. Maka dalam kalimat la ilaha illallah itu ada apa dan apa? Tidak ada Tuhan selain Ya terserah sampean. Ada apa dan apa? Itu maksudnya ada nafi dan isbat, loh gitu loh. Ya. Nafinya itu apa? Nafinya itu diawali atau diwakili dengan kalimat apa? La, tidak. Tidak ini, tidak itu, semuanya tidak. Kalau tidak, ya ditetapkan aja Mas. Siapa? Ilah. Ilah itu isbat, ya Allah saja. Nanti dibahas di bab berikutnya berkaitan dengan itu. Tapi tidak selipkan tentang Allah dari bi ismi Allahi, bismillahi. Nah, kemudian yang keempat berkaitan iman kepada Allah tadi, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Iman tentang apa? Nama-nama dan apa? Sifat-sifat Allah. Yang menghapus dosa, yang tahu, yang gaib ya. Yang apa namanya? Yang bersemayam di arus dan seterusnya. Tapi manusia nggak boleh mengimajinasikan tentang itu. Makanya di para muhtadin itu sebutan teman-teman di Masjid Al-Falah ketika menyebut mu'alaf itu loh. Tidak disebut mu'alaf ya Pak, muhtadin. Orang dapat apa? Hidayah. Saya pernah disuruh ngisi pengajian di situ, saya sebutkan bahwa salah satu kekuatan Islam itu adalah terletak pada siapa yang dituhankan. Karena posisi Tuhannya umat Islam itu beda dengan yang lain. Tuhannya umat Islam itu tidak bisa dilacak, tidak bisa diketahui, tidak bisa ditulis, tidak bisa ini, tapi orang lain bisa. Ya silakan aja agamamu sebelumnya. Bisa diwujudkan dalam bentuk begini-begini. Kalau di Islam kan tidak boleh. Nah itulah tentang Allah. Dan tentang Allah itu sudah diyakini sejak jahiliyah bahwa Allah itu ada. Dan Nabi tidak merubah itu. Hanya saja apa yang dilakukan Nabi, mengajak hanya kepada Allah satu-satunya. Nah di situ ya. Kemudian penulis ini mendalili dengan kitabun anzalnahu ilaika
litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Apa bahasa Indonesianya, Pak? Monggo. Ini adalah kitab Nggih. yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang Nggih. dengan izin Rabb mereka, Iya. yaitu menuju jalan Rabb yang maha perkasa lagi maha terpuji. Saya tanya. Bahasa Arab itu ada mufrad tunggal maksudnya. Tengah-tengahnya apa? Ada yang pernah mondok? Mu'anas. Oh, lain. Kalau itu lawannya mudzakar. Terus tambah bingung nih ada ngono ya. Mufrad itu tunggal satu. Kalau sebutannya dua apa? Musanna dua. Kalau lebih dari tiga, jamak. Ada jamak mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir, wis nanti aja. Kalau bahasa Inggris hanya ada plural sama singular. Betul ya? Dua itu sudah kategori jamak. Nah, sekarang saya tanya. Kalau saya ngaji nggak tanya itu nggak enak. Ayo saya tanya. Di dalam ayat itu ini dengan baca. Surat apa tadi Pak ya? Surat Ibrahim ayat 1 dan 2. Iya, betul ya Pak ya? Kalau yang bawa HP, tidak bawa kitab, ada HP, ada Qur'annya bisa ikut merespon. Kitab yang saya turunkan kepadamu, ya, itu fungsinya litukhrijan nasa, supaya kamu mengeluarkan manusia minadh-dhulumati ilan nur. Yang saya tanyakan, dhulumat itu mufrad apa musanna apa jamak? Bahasa Indonesianya dhulumat itu apa? Kegelapan. Kegelapan. Nur itu mufrad apa jamak? Mufrad. Mufrad maknanya berapa? Satu kan? Berarti kegelapan itu banyak sekali ya aspeknya. Ngerti maksud saya? Nah, ngerti tidak apa-apa kok ya. Artinya gelap itu macam-macam. Tapi cahaya itu ada berapa cuma? Satu. Bersumber dari siapa? Allah tadi. Jadi fungsinya Al-Quran tadi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk membebaskan manusia dari semua kegelapan menjadi satu apa? Cahaya. Ada nggak orang yang nggak pakai Quran itu? Naudzubillah min dzalik. Arah hidupnya gelap, sesat, sembarang dilakoni. Ya. Kalau orang yang bergelut di bidang pendidikan, kalau nggak pakai dasar Quran, bisa nggak orang itu tidak terarah kepada yang benar? Bisa. Ilmuwan juga begitu. Pebisnis juga begitu. Politisi. Oh, tambah nemen. Iya, kalau nggak pakai dasar ini bisa. Yang penting dapat. Iya. Kapan hari saya sebutkan kalau nggak punya visi misi yang benar, nur cahaya dari Allah menjumlah 4 tambah 4 bisa 444. Betul ya? Tapi kalau dapat cahaya dari Allah 4 tambah 4 ya berapa? 8. Nggak usah Pak, 8 ini. Terus menengahi, yang penting tak olah aja data ini. Ya sampai bisa mengolah data, tapi itu kesesatan, kegelapan. Di situ loh. Nah di situ tentang Quran tadi. Tapi yang kita bahas di sini bukan itunya. Tentang Allah. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Nah, itu tentang Allah tadi yang saya sebutkan. Apa terjemahan berikutnya? Ya. Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Iya. Saya tanya, Allah yang memiliki apa tadi?
Segala yang ada di langit. Jenengan ini posisinya di mana? Berarti dimiliki siapa? Allah. Ngerti kita ini miliknya Allah ketika masih sehat segar bugar begini tah? Atau ketika sudah tidak bernyawa baru kita menyadari, oh ternyata kita ini miliknya Allah. Mestinya gimana? Mestinya ia mulai sehat, waras, wiris, segar bugar itu, punya posisi, punya jabatan, punya ini. Kita ini miliknya Allah, Pak, nggak bisa, harus mengikuti hukum dan ketentuan Allah. Jangan begitu pagi-pagi di masjid pojok sana ada salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sadar. Ngerti maksud saya, Pak ya? Ternyata kita ini miliknya Allah dan ternyata kita ini kembali kepada Allah. Lah wingi milik sapa dul? Coba ini serius Pak. Orang kalau dalam ini ya jenengan saya atau orang lain lah. Dalam segala hal itu kita paham miliknya Allah. Insya Allah nggak ada orang nyeleweng. Insya Allah. Karena akan diminta ya Pak. Jadi penulis kitab Tauhid ini dimulai dengan Bismillah tabarruk tadi dan taksir pembatasan, lalu menyebut nama Allah. Allah itu siapa? Sudah saya sebutkan tadi. Aspek keimanannya kepada Allah itu menyangkut wujudnya Allah, menyangkut rububiyah, penciptaan dan pengaturan, menyangkut uluhiyah, satu-satunya yang diilahkan, dan yang keempat menyangkut asma dan sifat. Ini diterangkan Allah itu pemilik alam semuanya. Saya menunjukkan kepada saya benda barang apa yang tidak tunduk sama Allah. Tidak ada. Ayo, benda loh ya, saya bukan manusia. Benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan apa yang tidak taat sama Allah? Nggak ada. Kalau ada burung Raja Wali itu bahasa Jawanya apa? Burung apa itu? Elang itu loh ya. Saya tanya, makanannya apa itu? Daging. Burung-burung kecil itu kan? Kalau ada burung yang elang tadi, terus makan nasi, ada orang mimpi nasi sekarang habis dimakan, itu menyalahi hukumnya Allah apa bukan? Menyalahi, bukan makanannya. Allah sudah ngatur itu. Jadi tidak ada di dunia itu yang tidak mengikuti hukumnya Allah. Paling gampang air itu loh. Kalau dituangkan mengalirnya kemana? Bawah. Itu mulai kapan? Mulai kapan? Ya sejak adanya apa? Air. Ini bukti ketundukan sama Allah. Orang mulai dari lahir sampai remaja, dewasa muda, dewasa tua bangka, mati. Itu mulai kapan? Zaman dulu. Hanya saja umurnya masyarakat saat itu dari periode ke periode bisa beda-beda. Nabi Nuh aja berapa berdakwahnya? Alaf sana illa khamsina aman, 950. Sekarang jenengan 70, 75 itu wis lek. Miliknya Allah semuanya, Pak. Ya, saya bisa berteori-teori menyampaikan begini dan ayat ini bukan untuk panjenengan lalu saya tidak. Enggak. Sama. Nah, kemudian berikutnya setelah menyebut Allah itu siapa tadi, ternyata pemilik langit dan bumi. Cuma ini saya mau cerita, cuma kadang-kadang ini bisa ternyuh orang itu kalau cerita ini. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Sampai notat. Iya. Kalau tidak salah athar, tapi saya belum pernah baca kitabnya supaya jujur kan. Ada seorang ulama yang dakwah meninggalkan rumahnya berpekan-pekan ya dakwah. Pulang
Ya saat itu kan beda dengan sekarang toh. Sekarang pulang 1 jam 2 jam udah sampai di rumah, bahkan tidak sampai. Sampai di rumah itu nggak ketemu sama anaknya. Tanya saya ibunya, anak-anak mana kalau pakai bahasa kita? Udah bapak makan aja dulu. Ya mana? Ganti tanya, Pak, kalau bapak itu pinjam miliknya orang barang-barang terus diminta orangnya gimana? Waduh, kembalikan, milik bukan milik saya, miliknya orang. Tengah-tengah makan tanya lagi, anak-anak mana bu? Dia tanya lagi, Pak, kalau bapak pinjam miliknya orang terus diminta sama orang yang punya tadi, diberikan apa enggak? Ya diberikan. Ikhlas nggak bapak? Ikhlas. Baru diberitahu. Anak kita itu diminta sama yang punya. Coba. Anak kita itu diminta sama yang punya. Tapi saya kan tidak mungkin menunggu bapak. Coba Pak ini. Orang kalau mengerti miliknya Allah itu di situ. Ya kan? Kadang-kadang kita ini masih apa? Menutupi kelemahan-kelemahan kita dengan berbagai macam. Jadi kan kalau bisa merenungkan begini-begini itu ya, mohon maaf ya, melihat tingkah polanya manusia di YouTube, ini orang ini mau jadi apa besok di akhirat? Yang melanggar-langgar itu loh Pak maksudnya. Betul itu. Ini saya pernah ceritakan dalam situasi yang hening begitu, banyak orang nangis. Ternyata kita ini miliknya Allah. Allah itu yang memiliki langit dan bumi dan seisinya. Termasuk kita. Jadi Islam itu mengajarkan sampai di situ, spiritualitas sehat kalau bisa begitu. Bukan sehat jasmani saja, tapi spiritualitasnya juga sehat. Wes tidak boleh berlarut. Ya berikutnya yang nomor 3 itu diterangkan tentang nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Jadi kalau Allah itu punya Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman itu disebut dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang pengasih itu adalah nama di antara nama-nama yang khusus dimiliki Allah. Ia tidak boleh disandingkan dengan selainnya. Adapun nama Ar-Rahman yaitu zat yang memiliki sifat pengasih yang amat apa? Luas. Ya. Jadi Ar-Rahman Rahim inilah nama Allah yang sering dibaca oleh orang, sering disebut. Tidak boleh disandingkan itu orang diberi nama Rahman, diberi nama Rahim. Sebenarnya namanya sudah betul Abdur Rahim atau Abidi Rahim. Cuma kadang-kadang kita itu salah melafalkan dan salah memanggil. Dipanggil apa? Rahim. Itu di kitab Tauhid sudah dibahas, itu tidak boleh. Ya, dihambakan kepada Allah. Siapa ini hambanya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim dan seterusnya. Kalau Allah itu Maha, nah tak potong dulu. Kalau ada orang meninggal, itu disebut apa? Oleh yang masih hidup. Kalau perempuan? Nah, sekarang saya tanya. Itu sebutan untuk seluruh manusia apa khusus orang Islam? Khusus orang? Kok bisa? Sampeyan jangan ngotot-ngotot, Pak. Dari kata-kata rahimah yarham, marhum itu isim maf'ul, maksudnya yang dapat rahmat. Maf'ulun yang dapat rahmat, marhum. Lah satu-satunya yang punya rahman dan rahim itu siapa? Ya Allah. Begitu orang menyebut almarhum dalam bahasa Indonesia menjadi almarhum, berarti sampai memintakan rahmat dari Allah untuk orang itu. Nah, kalau dakwah Islam boleh nggak disebut begitu? Nggak boleh. Mestinya itu sebutan untuk siapa?
khusus orang yang apa? Islam. Kalau tidak begitu ya disebut Allahu yarham. Allah mudah-mudahan memberikan apa? Rahmatnya. Enaknya orang ngaji kumpul dengan jamaah. Saya masih ingat betul ada sahabat kita, jamaah kita yang soleh, bapak siapa namanya tadi? Yang Maskur. Duduk di sini bisa, di depan bisa. Itu orang tidak beriman. Oh ini ono aja lungguh kono ya. Enggak ada hubungannya ya kan. Sekarang sudah enggak ada. Kita masih berkumpul di sini. Orangnya sudah enggak ada. Inilah maksudnya saya memotivasi kalau orang itu ikut di majelis taklim, istilahnya atau orang itu bergaul dengan sesama soleh dan solihah begini. Ketika enggak ada, didoakan mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosanya, memasukkan dalam golongan orang yang soleh dan apa? Soleh. Dimintakan kepada Allah. Karena Allah satu-satunya yang punya apa tadi? Rahman dan Rahim. Kalau Allah punya itu, sebaliknya Allah terserah, yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha wa ilaihi tughlabun. Ya, wa ilaihi tughlabun. Allah yang mengadab siapa saja yang dikehendaki dan memberikan rahmat kepada siapa saja yang kehendaki, dan kepadanya kamu akan apa? Dikembalikan. Di situ ada yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha. Menyiksa siapa saja yang coba tak pancing dengan pertanyaan. Perang Badar itu Pak, umat Islam itu menang karena dibantu oleh malaikat. Jumlahnya? Nah itu kan pasukannya umat Islam 1:3 itu. Yang malaikat yang diturunkan itu jumlahnya berapa? 1000. Ada dalilnya enggak? Ada Pak Ustadz, di mana? Di kitabnya Pak Ustadz. Itu kalau jenengan pelajari di perang Uhud, perang Badar sorry ya. Orang kafir itu dipotong Pak ujung jarinya ini. Ada dalilnya. Nah kalau orang perang ini dipotong sama malaikat itu bisa membawa senjata enggak? Enggak bisa. Sehingga orang Islam membunuhnya gampang saja. Ada yang langsung dibunuh sama malaikat, dipenggal lehernya. Tak tanya aja kan. Sadis apa enggak? Enggak sadis Pak. Saya pernah omongkan itu. Sadis apa enggak? Sadis. Enggak, perang jiwit nggak sih? Kalau malaikat jangan. Jawabannya benar enggak sadis, tapi alasannya salah. Yang enggak sadis wong Allah yang merintah ya biarin aja, wong itu makhluknya Allah, Pak. Ngerti maksudnya, Pak? Salah sendiri dia menentang sama Allah. Iya kan? Iya. Malaikat itu juga makhluknya Allah, panggil sama Allah. Suruh bantu Nabi dan para sahabat. 1000 turunkan, habis mereka. Potong-potong tangannya. Yang disebut sadis itu kalau antara manusia dengan manusia yang lain, tanpa perintah Allah, tanpa salah, tanpa dosa, tanpa pakai hukum syar'i. Ini Allah yang merintah. Ya biarin aja. Ya. Nah di situ loh. Maka di sini yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha. Sekarang yang tulisan besar itu Pak, judulnya yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Itu diambilkan dari kitabnya panjenengan yang halaman 15, kitab yang lama itu, yang kecil tadi. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ya. Itu baru mengurai i'lam yang di halaman 13 kitab yang baru. Ketahuilah. I'lam. Ketahuilah, berarti orang harus pakai ilmu, mengetahui secara pasti terhadap sesuatu, ya,
dengan hakikatnya. Pengetahuan memiliki ada 6 tingkatan katanya kitab ini. Nah, itu maksud saya, kalau jenengan baca kitab yang uraiannya lengkap itu kan jadi enak. Ada pertama, kedua, ketiga, keempat sampai apa? Keenam. Orang mengetahui tentang itu. Kewajiban kita untuk mengetahui. Mengetahui apa? Nanti ada keterangan berikutnya. Ini baru mengetahui saja. Pertama adalah al-ilm, yaitu mengetahui secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Jangan tahu ini ada air, ada plastik, ada ini, yang sebenar-benarnya diketahui. Tahu ada binatang namanya domba, itu macam-macam lah apa yang dimiliki oleh domba itu. Yang kedua adalah al-jahlul basit, kejahilan yang sangat ringan. Tidak mengetahui sesuatu secara keseluruhan. Nah, kita potong dulu. Sekarang saya tanya, kalau umat Islam tidak mengetahui secara keseluruhan tentang agamanya, ada kemungkinan aspek-aspek tertentu dia melaksanakan agama salah, betul nggak? Nanti maksud saya. Misalkan gini, ini mohon maaf bukan menghujat ya, bukan. Ada orang mau umroh, ABCD-nya umroh ini mulai dari mana, pakaiannya, apa larangannya, apa perintahnya, tawafnya bagaimana, dimulai dari apa ya, kemudian nanti habis itu sholat 2 rakaat, rakaat pertama baca apa, setelah Al-Fatihah dan seterusnya, lengkap bisa semuanya, sampai sa'i, terakhir apa? Tahallul. Ini yang sudah umroh dan haji mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Ya. Tak potong dulu. Jangan punya pikiran kapan, enggak. Kalau orang pikirannya begitu enggak percaya sama Allah. Itu namanya al-qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah. Ya, bidang apa saja tidak boleh. Ya. Ini di sini ada saya jelas dengan ada Pak Samsul. Pak Samsul sekian puluh tahun yang lalu tidak punya bayangan kalau sampai kayak begini. Sama dengan saya. Ya. Saya pas mondok, awal saya kuliah, saya nggak punya pikiran kalau seperti begini. Tapi ketika sudah dianggap oleh masyarakat di atas, maka tidak boleh menepuk apa? Dada. Nah itu loh, apa namanya, tidak boleh membanggakan. Apa tadi saya ngomong apa tadi? Ya terakhir itulah. Ya tadi ya betul. Ya, baru ingat gitu. Itu harus difahami karena faktor apa? Ini loh apa namanya? Huruf apa ini? Saya baru bicara 2, ada orang yang mengetahui hakikat ilmu dengan yang sebenarnya terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ada yang tidak, mengetahui separuh-separuh. Lalu dicontoh, orang Islam yang mengetahui agamanya separuh-separuh. Ya walaupun komplit, tidak mungkin kita itu. Ya. Tapi kan harus ada keinginan serius untuk mengetahui tentang agamanya. Saya beri contoh orang umroh, lengkap sudah bisa. Tapi tentang sholat dia belum hafal betul. Ya sholatnya bisa. Cuma yang sunnah-sunnah itu apa saja karena dianggap ini sunnah. Karena kemungkinan begitu nggak Pak ya? Ini ada kejadian yang sebenarnya. Ada jamaah di sebuah masjid. Saya ditanya sama jamaah itu. Sholat asar berjamaah, laki perempuan itu. Tiba-tiba ada seorang ibu yang berdiri sholat lagi setelah sholat asar berjamaah. Nanti maksudnya? Sholat asar. Nah, sekarang saya tanya jenengan. Setelah asar itu ada sholat lagi enggak? Ba'diyah. Artinya orang yang sholat ibu ini, mohon maaf, mudah-mudahan ibu ini diberi pengetahuan sama Allah SWT. Saya ceritakan di situ. Tapi saya nggak tahu siapa ibu ini. Makanya nanti kalau sampean ketemu orangnya jangan kondo ya. Ya. Yo, apa ceritanya masjid Salat lagi 2 rakaat.
Spontan jamaah ibu-ibu yang ada di masjid nunggu mau ditanya. Nanti maksud saya. Begitu salam ditanya, Bu, jangan tadi sholat apa? Loh, saya tadi masuk masjid tadi karena agak terlambat, tidak sholat tahiyatul masjid. Loh, jangan dimarahi, orang nggak ngerti kok. Ngerti maksud saya Pak ya? Ini loh maka rekomendasinya penulis kitab tauhid tadi, I'lam, Anda harus pakai ilmu. Ilmu apa? Nanti ada keterangan. Maka majelis ilmu itu sangat mulia. Ya. Luar biasa. Nah, saya lanjutkan yang ketiga. Tapi saya rasa bisa dibaca sendiri. Ada yang jahlul murakkab. Jahal yang sangat parah, bodoh. Pengetahuan terhadap sesuatu perkara yang berlawanan dengan hakikat kebenaran dari sesuatu itu. Ya tadi seperti agama. Allah, mengetahui tentang Allah, tapi tidak menurut yang sebenarnya bisa terbalik. Loh, Allah itu punya tangan Mas, gedein dia sampai tanganmu. Coba, misalkan begitu. Itu bukan pakai dalil, itu pakai akal itu. Terbalik pengetahuannya tentang Allah itu tadi. Itu loh, namanya jahlun murakkab. Ya. Bodoh yang tumpuk-tumpuk. Ya. Tentang Allah kok disamakan dengan itu. Ini baru bicara i'lam, pakai ilmu kamu itu. Itu loh Pak. Yang keempat al-wahm, pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan dengan yang lebih kuat. Jadi pengetahuannya sangat rendah dengan hakikatnya yang sebenarnya, hakikat yang benar sebenarnya itu jauh lebih kuat. Yang kelima, syak, ragu-ragu, pengetahuannya terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan lain yang sama. Syak, ragu-ragu. Allah itu ada tak? Ya apa sih kau niku? Jalur ditampuk. Ada Mas. Ini baru kemudian yang terakhir, dzon, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan dengan yang lebih lemah, ya, dan seterusnya. Supaya tidak bertele-tele, yang nomor 6 itu supaya gampang dia. I'lam, setelah orang itu harus pakai ilmu, yakin tadi, nomor 1 tadi, harus pakai ilmu tadi. Al ilmu, pengetahuan secara pasti tadi. Baru orang itu didoakan, rahimakallah, semoga Allah apa? Memberikan rahmat kepada Anda. Di dalam bahasa aslinya, rahmat itu at-taufiq lil khair wassalamati minadz-dzunubi fil mustaqbal. Tapi kalau al-maghfiratu lima madha minadz-dzunub. Ini maksudnya penulis kitab tauhid itu membedakan apa sih bedanya antara maghfirah sama rahmat. Halo? Apa dengan apa tadi Pak? Maghfirah sama, kan di situ rahimakallah, mudah-mudahan kamu diberi rahmat sama Allah. Kalau rahmat itu at-taufiq lil khair wassalamati minadz-dzunubi fil mustaqbal. Maksudnya bimbingan Allah kepada kebaikan dan orang itu diberi keselamatan dari dosa tapi yang akan datang. Ini hari Kamis, Jumat, Sabtu dan terus mudah-mudahan dijaga sama Allah, tidak masuk dalam perbuatan apa? Dosa. Itu namanya dapat apa? Rahmat. Ya, dirahmati Allah. Itu yang akan datang. Tapi kalau al-maghfiratu lima madha minadz-dzunubi. Al-maghfirah itu adalah sesuatu yang sudah lewat. Saya tanya Bu. Tapi sebelum saya tanya, saya tak ngomong dulu. Saya ini pernah berbuat salah dan pernah berbuat dosa. Mengapa saya kok mengaku terlebih dahulu supaya tidak ada dusta? Saya tanya, jangan pernah salah dan pernah dosa? Pernah. Semua manusia pernah salah dan dosa?
Halo? Berarti Nabi pernah salah dong? Langsung. Tapi langsung. Nah, bedanya itu tadi boleh. Tapi kalau yang kaitannya dengan kemanusiaan, kalau Nabi itu salah ditegur. Abasa tawalla. Terus Nabi pernah minum madu kan begitu ya? Apa ayatnya Mas? Atau gimana bunyinya? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Terus? Ya, barakallah. Mudah-mudahan sampean diberi barokah dan rahmat sama Allah. Apa terjemahnya? Wahai Nabi, janganlah engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Terus? Allah berfirman, semoga Allah Nggak boleh ngarang Al-Quran jangan. Surat At-Tahrim ayat pertama Mas ya. Ya Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Semata-mata mengharapkan ridha Loh, ridha Allah. Jangan disi lah. Ayo Mas sampean baca apa semuanya? Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Terus? bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun dan Maha. Ya itu yang terakhir tadi. Jadi Nabi ditegur Bu, karena Nabi pernah terperucut ngomong apa? Ya kalau begitu madu itu haram bagi saya. Padahal madu itu apa? Mengapa kan Nabi bilang gitu? Istri yang kedua dan ketiga ini cemburu. Loh ini. Jangan tidak boleh mentertawakan syariat Pak. Iya kan? Tapi kalau Nabi salah ditegur kayak itu tadi Mas. Ya toh. Makanya ketika tahiyat jenengan ada kalimat begini kan. Assalamu alaika ayyuhan warahmatullahi. Saya tanya, kalimat assalamu maknanya apa? Salamatu minan naqs wal afat. Bahwa Nabi itu selamat dari kesalahan dan kekurangan. Karena assalam itu maknanya macam-macam. Kita bisa baca di kitab Tauhid itu bab yang ke-52. Maja'a fi assalam. Dalam bab ini dibahas masalah assalam. Jadi maghfirah itu adalah karena di situ bunyinya rahimakallah. Semoga Anda diberi rahmat sama siapa? Kemudian saya teruskan yang ketujuh, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ya. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Dalam bahasa kita bahwa kita wajib mempelajari 4 perkara. Perkara-perkara yang disebutkan oleh penulis ini adalah menyangkut agama seluruhnya. Oleh sebab itu ia perlu apa? Diperhatikan karena keagungan dan manfaatnya. Wajib untuk berilmu. Perhatikan yang pertama, yang nomor 8. Al-ula. Al-ilmu. Jadi 4 perkara itu yang utama adalah ilmu. Orang Islam itu harus apa? Harus apa tadi Bu? Berilmu. Yang pertama Mas, minta tolong dibaca. Al-ula ma'rifatullah, al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi. Sampai di situ dulu, monggo. Pertama, ilmu yaitu mengetahui Allah. Terus? Maksudnya mengetahui Allah Azza wa Jalla dengan hati yang berkonsekuensi menerima apa yang disyariatkannya, patuh dan tunduk padanya, menentukan putusan dengan syariat yang dibawa Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di situ. Mengetahui Allah itu Pak. Tadi kan kita disuruh mengetahui Allah. Halo? Ya. Jangan sudah tahu nggak? Ya, mengetahui Allah. Lah nanti kalau diteruskan ma'rifatu, kalau diteruskan ya. Cuma ini kan dipotong-potong keterangannya gitu loh. Ngerti maksud saya? I'lam diberi uraian sendiri, rahimakallah diberikan uraian sendiri. Ya.
yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, diberi keterangan sendiri al ilmu ya, al ula al ilmu, orang itu harus pakai ilmu. Ilmu apa? Ma'rifatullah, orang itu harus mengerti tentang apa? Allah. Nanti kalau dilanjut Mas, ada ma'rifatun nabiyhi, mengerti tentang nabi. Dilanjut lagi wa ma'rifatu dinil Islam, mengerti agama Islam. Mudah-mudahan tidak lupa jangan. Mengapa kok diumek cuma 3 ini, Pak? Maka judulnya kitabnya tadi apa? Ulasan tentang apa? 3 prinsip apa? Pokok. Mengapa kok cuma 3? Wah, ini harus ulangan ini mestinya. Kenapa kok cuma pokok 3 itu, Pak? Jenengan dan saya karena percaya kepada Nabi. Nabi itu menyebutkan bahwa setiap manusia, setiap begitu mati akan ditanya tentang 3 itu tadi. Iya toh? Iya. Coba saya tanya yang di luar. Pertanyaan pertama apa, Pak? Pakai bahasa Indonesia. Pertanyaan yang kedua apa, Bu? Pertanyaan yang ketiga? Nah, makanya penulis itu menekankan di situ. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, wajib bagi kita mengerti tentang 4 hal. Pertama, al ilmu. Pakai ilmu. Ilmu apa? Tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama. Itu kewajiban kita. Mengapa kok cuma 3 tadi? Diwolak-walik itu isinya itu. Karena siapa saja, agamanya apa saja, Pak, ditanya tentang itu. Kalau orang Islam jawabannya apa? Tidak usah khawatir. Yuthabitu wahul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Orang Islam itu dikuatkan, diteguhkan jawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Orang kafir jawabannya apa? Sami'tun nas. Iya, saya pernah mendengar ada orang ngomong gitu dulu di dunia. Malaikatnya sudah kadung bawa palu, Pak. Ini bukan alam di sini, Pak. Kalau di sini kan biar di video. Iya kan bisa di-share. Aja main-main kon wani malaikat iki lho, Don. Ini lain. Dan kita tidak apa ya. Kita ini rasanya belum fase menjawab karena kita ini belum pengalaman ditanya malaikat kayak begitu. Kan belum pengalaman toh. Nah, makanya ngaji ini apa? Jadi mukmin yang temenan itu tadi mengerti tentang 3 hal. Nah, sekarang mengerti tentang Allah itu, coba jeneng sampean baca terusnya tadi, Mas. Seorang hamba juga mencari tahu tentang Tuhannya. Ya, terus dengan cara merenungkan ayat-ayat syar'iyah yang terkandung dalam kitabullah. Itu mengerti tentang Allah bil ayati syar'iyah. Karena jenengan dan saya sudah percaya bahwa Quran ini benar, maka tentang adanya Allah, sikap kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah, hak kita dari Allah itu apa, kita ketahui dari Quran dan hadis. Itu namanya bil ayati syar'iyah. Jadi satu potong saja dari ayat itu tidak boleh tidak dipercaya tentang Allah. Makanya ulama-ulama tauhid itu yang sependapat dengan ini, ya sudah, Allah punya tangan ya tangan, gimana enggak tahu, Mas, jangan tanya. Kursi ya kursi, wajah ya wajah. Mohon maaf dengan segala hormat saya kepada Pak Ustadz, Pak Kiai. Di YouTube saya pernah nyasar, loh kalau Allah itu ada wajahnya berarti kan ada kumisnya. Kalau saya ikut pengajian saya bisa ada kumis itu ya sampean itu, Pak. Itu bukan pakai dalil itu, Pak. Nabi tidak menjelaskan begitu kok. Betul, Pak. Waktu saya menerangkan itu kan ini jujur ya, mohon maaf ya. Ya. Bagi jenengan dan saya mengikuti para ulama tauhid itu mengetahui tentang Allah pakai dalil, bukan pakai akal. Saya tanya sekarang. Ada ustadz kelas nasional dialog sama kiai kelas nasional.
Ya, saya tidak beritahukan sampean siapa ustadznya, supaya nanti kalau sampean ketemu gak cerita, sampean disitana Pak Najih. Tapi saya ngerti pesannya dialog ini maksudnya apa? Membantah kalau Allah itu di arsy. Maksudnya itu di situ. Apa pertanyaannya Pak Ustadz kepada Pak Kiai? Pak Kiai, itu ada orang yang mengatakan Allah itu di arsy, itu bagaimana? Padahal Qur'annya jelas, tsummastawa 'alal arsy. Apa jawabannya Pak Kiai? Arsy itu bukan alamatnya Allah. Itu alamat palsu. Orang yang mengatakan Allah di arsy itu mujassimah, menjisimkan Allah. Jadi Allah seolah-olah duduk di situ di arsy kayak itu. Itu jawabannya Pak Kiai. Ustaznya tanya lagi. Lah kalau Allah di arsy Pak Kiai, itu lebih dahulu mana antara Allah dengan arsy? Lah ya itu. Salahnya kan di situ, itu pikirannya sesat. Coba. Orang yang ngaji, para ulama berdasarkan Quran dianggap apa? Sesat. Itu terjadi sekarang. Ya, tanya lagi Pak Ustadznya. Lah kalau Allah itu di arsy Pak Kiai, lalu sepertiga malam Allah itu turun, berarti arsy-nya kan kosong. Coba saya tanya jenengan itu dan saya. Ini pakai dalil apa pakai akal? Akal. Lah kalau tentang Allah itu boleh nggak pakai akal? Tidak tahu. Justru kita yang belajar begini dengan pikiran kayak begitu dianggap apa? Wallahu a'lam. Itu benar Pak. Kalau saya tunjukkan namanya kiainya, nama ustadznya, sampai tulis ketemu di YouTube. Makanya rahasia itu. Jadi mengetahui Allah tadi adalah pakai ayat-ayat tadi apa Mas? Syar'inya. Yang kedua, tidak ada nomornya, berikutnya kalian baca. Dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga dengan merenungkan ayat-ayat kauniyah. Nah, sekarang saya tanya, kauniyah itu apa? Alam. Alam. Ya, saya rasa sudah banyak itu. Di situ ada keterangannya di Quran. Alam. Saya panjang Pak, jangan Pak. Benar. Surat apa? Ayat berapa? Yang ketika Rasulullah menerima ayat itu, surat itu, semalaman tidak bisa tidur karena waktu itu Rasulullah sholat dan menangis sejadi-jadinya. Ali Imran? Tidak boleh ngarang loh Pak ya. Surat apa? Ayat berapa? Tapi kalau saya sebutkan ayatnya, jangan bisa teruskan. Terus? Selanjutnya? Di situ jenengan bisa ngambil pelajaran. Itu nangis Nabi itu. Panjang ceritanya itu. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam, di situ ada tanda-tanda kekuasaan. Ada ayat-ayatnya Allah. Jadi orang melihat orang Islam itu fenomena bengirek matahari. Itu bukan hanya alam semata. Itu karena Allah. Yang ditangisi siapa? Jenengan umatnya. Ngerti tak umat saya itu? Bahwa perubahan gonta-gantinya ini ada cuaca yang berubah dan sebagainya. Di situ ada Allah yang mengatur. Ayat apa namanya? Kauniyah. Ali Imran 190. Itu kan dulu pernah saya ceritakan. Nabi keluar dari rumah nangis. Ada yang masih ingat? Yang tanya siapa sama Nabi? Nabi kok nangis, ada apa itu? Itu terjemahannya tapi. Lima tabki ya Rasulullah. Ya, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi kok menangis, ada apa ya? Bukankah engkau itu sudah diampuni? Walimala, jawaban walimala abki. Nah, ini ada namanya, kata saya sebutkan, ini teka-teki kok. Walima la abki ya. Nah, ini titik-titik. Waqad anzalallahu fi hadhihi lailah. Bagaimana aku tidak nangis? Tadi malam itu saya menerima ayat Al-Quran.
Kalau dibaca lengkap, walimala abgiya Bilal. Berarti orang yang tanya tadi siapa? Bilal. Wis dibocorno ya. Bocoran ini. Bilal yang tanya. Nah di situ loh. Jadi ayat mengetahui tentang Allah itu pakai ayat syar'i dan pakai ayat apa? Kauni. Ada satu lagi Pak. Pakai fitrah manusia. Apa? Apa fitrah itu Pak? Ya fitrah ya fitrah. Jenengan pernah mendengar Pak Ustadz, Pak Kiai menerangkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Wahai sekalian manusia, oh ini pengajian. Hadis kullu mauludin yuladu al fitrah itu maknanya fitrah itu adalah desain Tuhan tentang manusia, bahwa di dalam diri manusia itu ada keyakinan tentang Tuhan. Nah munculnya ketika sudah dewasa begini. Maka kalau diteruskan hadis itu yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani dan Majusi itu siapa? Orang tuanya. Jadi peran orang tuanya itu penting sekali itu. Ya. Paling gampang kalau anaknya orang kafir, begitu lahir kemudian ditaruh di panti asuhan yang muslimah, lalu diajari mulai dari kecil tentang agama, jadi muslim enggak? Jadi muslim. Imannya di mana tadi? Imannya dari mana imannya? Bukan dari orang tuanya. Jadi satu bintik iman itu berkembang, tumbuh berkembang menjadi kuat. Mas, minta tolong sampean buka surat Al-A'raf 172. Itu yang dipakai dalil itu para ulama tauhid. Nggih, alastu bi rabbikum. Itu bisa dikategorikan ayat tauhid. Nggih. 172. Nggih, monggo Pak Samsul. Pak Samsul aja baca damiknya, Mas. Biar barokahnya pindah ke sini gitu. Ya semuanya dapat barokah juga. Yang mendengar dan membaca. Ini sering saya lupa Ustaz. Nggih, Masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam. Nah, kalau anak Adam kan bukan muslim, tak? Iya. Bukan muslim, semuanya. Lanjut, Pak. Dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, Alastu bi rabbikum. Nggih. Bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, ini kalau pakai bahasa akademik itu perjanjian primordial. Perjanjian yang mengikat antara Allah dengan manusia. Kalau pakai bahasa sederhana begini Bu, manusia, kamu tak taruh di dunia ya, tak keluarkan ke dunia, tapi mau nggak kamu mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Nah, itu semua anak manusia Pak. Jawabannya? Mereka menjawab, betul. Bala. Engkau Tuhan kami. Ya. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap kesaksian ini. Ya. Semoga tidak salah Pak ya. Jadi semua sudah dibekali sama Allah. Fitrah manusia, desainnya Allah tentang manusia, itu salah satu kekuatannya ada kekuatan iman tadi. Jadi kalau pakai bahasa sederhana tadi saya seperti, manusia mau nggak kamu nanti kalau tak keluarkan di dunia mengakui aku ini Tuhanmu? Iya mau. Mengapa kok begitu ya? Supaya besok di akhirat nggak ada yang protes, nggak ada yang komplain. Semua udah tak kasih ini kok. Perkara dihilangkan oleh orang tuanya bukan urusan saya. Gampangnya begitu Pak. Sudah diberi semuanya.
Ya. Kalau pakai bahasa vulgar, ya Allah saya nggak mau disiksa. Wah, kamu kafir. Lah saya kan jangan disamakan dengan itu anaknya Pak Haji yang sebelah masjid itu bolak-balik diajak masjid. Loh enggak Mas, kamu mulai lahir sudah kasih semua, tak kasih, nggak ada yang tidak. Pokoknya semua anak Adam tak kasih iman itu. Ya. Lah itu jenengan pakai akal itu semakin mengerti ketika ada banyak orang-orang yang tidak beragama Islam sudah dewasa ketika mempelajari lalu kembali ke mana? Bukan kembali, lalu meninggalkan agama yang lain masuk di mana? Islam. Dari mana kekuatan Islam? Ibu-ibu ada yang tahu yang lagi ngetren perempuan beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun masuk Islam dan sekarang menjadi apa? Ya kalau tidak bisa disebut sebagai pendakwah itu nantang debat sama pendeta-pendeta. Perempuan masih muda. Masih muda. Bukan Irina, zaman biyen lah. Ini yang baru. Bahasa Inggrisnya wes luar biasa. Bahasa Cina, Jocelyn. Tolong adik-adik mengikuti begitu-begitu sekali tempo. Ibu-ibu lihat begitu sekali tempo. Ojo ndelok masakan. Ndelok game. Apa Korean? Biyen niku ndelok Quick Count terus bendino. Itu kalah lemes kabeh. Itu Mas, maksud saya dari mana potensi imannya kok bisa tiba-tiba meninggalkan agamanya? Ya? Ada yang ngetop menurut saya, pakai kaos biasanya, topian, tidak pernah pakai, jarang pakai topi hitam gini, kopiah hitam. 10 tahun yang lalu masuk Islamnya. Ada yang tahu namanya? Bukan, itu terlalu lama itu. Nah, apa tadi Bu? Donditan. Tulisannya tahu deh. Senang saya lihat gitu-gitu itu. Ya mungkin karena tiap hari saya berkelimang dengan begini-begini sehingga saya tambah itu mungkin. Ya, lah kalau bendino adu doro ya gak masuk ini. Silakan adik-adik yang masih muda-muda itu. Insya Allah tidak ada ruginya sampai tahu begitu-begitu itu. Pengetahuan yang minat di situ. Masya Allah. Nah ketika orang ma'rifatullah tadi, al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Mengerti tentang Allah itu bisa dengan berbagai macam tadi. Lalu di surat Adz-Dzariyat diterangkan wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi ini ada banyak ayat bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan di dalam apa? Di dalam dirinya jenengan, diri saya ini ada ayatnya Allah enggak? Berupa apa? Darah muda lah. Ya semua organ biologisnya. Ada mekanisme enggak ini? Oh, orang itu disebut normal kalau detak jantungnya per menit sekian. Yang membuat aturan normal itu siapa? Sebenarnya itu hukumnya Allah, tapi manusia hanya mempelajari saja. Iya kan? Oh, ketika orang itu ditensi, dianggap tensinya tinggi kalau di atas 130 per 90. Itu siapa yang itu? Bukan dari Pak Dokter, Pak. Jangan. Dokter itu berpuluh-puluh tahun atau berjuta-juta dari gurunya, dari dosennya, dari itu hasil konklusi kesimpulan dari riset itu. Jadi hukumnya Allah itu ada di situ, di dalam diri manusia. Ya. Kolesterolnya tidak boleh lebih dari 200. Asam uratnya tidak boleh lebih dari 7. Kalau lebih dari 7 suruh minum allopurinol. Ya. Yang 300 mg itu ya bisa. Allah semuanya. Tidak ada yang
Nah, begitu. Kemudian ayat berikutnya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Oh, sorry ya. Itu dalil itu ikut yang ke-9, nomor 9. Tahu Pak yang nomor 9 itu? Halaman 15. Ma'rifatun Nabi, mengerti tentang siapa? Nabi. Konsekuensi dari paling sederhana mengetahui tentang Nabi, ya ini dalilnya. Mengetahui tentang Nabi maksudnya mengetahui Rasulnya Muhammad. Yang berkonsekuensinya apa? Menerima apa yang diwahyukan berupa petunjuk dan agama yang benar, ya, mempercayai apa yang diberitahukan. Coba Pak, nanti bagian akhir saya bisa ditirukan bareng-bareng. Orang yang sudah mengetahui tentang Nabi atau syahadat tentang Nabi ada 5 poin, sudah sering saya omongkan itu. Pertama, al-iman bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya siapa? Allah. 2, singkat saja, nusaddiquhu fima akhbaro. Membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Apa saja yang dikabarkan oleh Nabi harus diapakan? Dibenarkan. Ya itu. Yang ketiga, nuti'u fi ma amara, mentaati yang diperintah. Yang keempat, wa natruku ma nahaa anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Yang terakhir, wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Atau dengan bahasa lain, nah ini jangan tirukan. Orang Islam itu Mas ibadahnya harus mengikuti Nabi. Apa? Ya itu konsekuensi dari syahadat tadi. Maka dalam kitab Tauhid diterangkan ada ungkapan begini, la ibadata. Apa Pak tadi Pak? La ibadata illa maja'a bihi Rasulullah. La ibadata illa maja'a bihi Rasulullah SAW. La ibadata illa maja'a bihi Rasulullah SAW. Apa itu? La ibadata illa maja'a bihi Rasulullah. Tidak beribadah kepada Allah kecuali yang diajarkan oleh siapa? Ya, atau tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu kata-kata dan kalimat yang jitu itu untuk mengikat orang itu ya. Orang ibadah nggak boleh buat sendiri, harus mengikuti Nabi. Ya, kata Imam Malik mengatakan bahwa ketika Rasulullah wafat yang disebut agama ya agama, yang tidak ya tidak. Tidak boleh orang menambahi dan mengurangi. Dan itu yang berkali-kali saya sebutkan Majelis Tarjih, itu pimpinan pusat Muhammadiyah itu selalu mengambil dari situ mana dalil-dalil yang rojih yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, syahadat panjenengan tentang Nabi dipakai dalil tadi. Ya. Coba bahasa Indonesianya apa? Ini bagus juga ya. Semua ayat ya bagus juga ya. Bagus semua, Pak. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka apa? Menjadikan kamu hakim dari perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak apa? Merasa keberatan di dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini ada ceritanya Pak. Halo? Ya Pak. Ada keponakannya Nabi yang namanya Zubair. Sengketa dengan orang lain nggak disebutkan. Namanya siapa? Urusan apa? Irigasi. Irigasi itu apa? Wes cekcok nggak ada selesainya. Lalu sama-sama minta pendapat Nabi. Ya. Lalu keputusannya Nabi yang dimenangkan siapa? Zubair. Kebetulan saja Zubair ini ponakannya Nabi. Nah, koncone yang satunya temannya ini gak terima. Ya mesti ae wong pamane.
Saya paman ya. Ya. Berarti orang ini suudzon nggak Pak? Dikiranya Nabi apa? KKN. Nepotisme. Oh, ini keponakanku wis tak lolosno ae kan. Dikiranya begitu. Ini pamannya Zubair, bukan pamannya siapa? Karena orang itu nggak mau terima, ditegur sama Allah ini. Jadi turunnya ayat itu macam-macam. Masya Allah. Maka demi Rabbmu mereka pada akhirnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka apa? Perselisihkan. Kalau sudah menjadikan Muhammad dan Muhammad memberikan keputusan, kemudian mereka tidak merasa keberatan di dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Di situ loh orang Islam kalau sudah syahadat tentang Rasul itu tidak ada yang salah. Ya begitu ya. Ayatnya saya rasa semakna dengan itu. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na. Nah itu ya. Wa ulaika humul muflihun. Kata-kata sami'na apa? Wa ata'na. Banyak yang semakna begitu. Terakhir aja, yang terakhir itu yang pakai surat itu An-Nur. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Apa bahasa Indonesianya? Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Saya tanya sekarang, fitnah itu apa di sini? Mananya? Syirik. Fitnah. Bu, ini sebelum wabillahi taufiq wal hidayah. Jenengan pernah dengar ada orang gini, fitnah itu lebih kejam daripada apa? Pembunuhan. Fitnah itu maksudnya apa? Saya difitnah padahal enggak. Bukan itu. Kalau fitnah yang model begitu itu dosanya lebih kecil daripada pembunuhan. Tapi kalau fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, itu fitnah itu maknanya syirik. Dosa syirik itu jauh lebih besar daripada dosa apa? Bunuh. Itu salah tapi sudah kadang menjadi miliknya apa? Coba kalian lihat itu. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, tahukah kamu tentang syirik? Al-fitnah itu apa? Mal-fitnah. Lalu dijawab sendiri, fitnah asyirik. Fitnah itu apa? Berarti orang yang menyelisihi hukumnya Allah itu bisa terjerumus dalam perbuatan syirik. Betul nggak itu? Iya. Terutama dalam bidang akidah. Nah, dari situ panjenengan dapat ilmu. Sudah kita bahas, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah saudaraku umat Islam, wajib bagi Anda itu untuk mengetahui tentang 4 hal. Pertama, al-ilmu. Ilmu apa? Ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Yang kedua, ma'rifatu nabiyhi Muhammadin, mengerti tentang apa? Nabi. Nah itu banyak tentang Nabi tadi Pak. Nah salah satunya kalau sudah Nabi memutuskan begitu, kita tidak boleh tidak harus apa? Sami'na wa ata'na. Ya. Ya, sami'na wa ata'na. Ngaji rek, tapi kok ya males. Sing dituruti malese ta budale. Wae ngaji tapi kok ya males. Udahlah ya. Males sih. Nah itu. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan ma'rifatu dinil Islam. Mengerti tentang agama Islam. Jadi ini kan lebih rinci makanya daripada yang dulu. Jangan bisa baca ini, bisa oret-oret sendiri kalau sudah bukunya. Baru nanti Atsaniya yang kedua itu wal amalu bihi, konsekuensi kepada Allah Subhanahu wa taala yang halaman 19. Wallahu a'lam. Enak Bu insyaallah ya. Mudah-mudahan jenengan dan saya, keluarga kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.